to get to you, to get to you, to get to you. Pada hari Rabu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di salah satu desa di Jember, terjadi sengketa pembagian harta Gonogini. Sengketa ini terjadi setelah proses perceraian antara pihak suami dan istri, yang mana sang mantan istri meminta pembagian harta Gonogini kepada si mantan suami, dan dari pihak istri didukung pihak keluarganya untuk meminta harta tersebut. Setelah mendengar hal itu, sang mantan suami yaitu Imron ingin berkonsultasi dengan menghubungi Farhan sebagai konsultan untuk menentukan waktu berkonsultasi secara tatap muka. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Begini Bapak, saya ini rencananya minta solusi tentang bagian harta bersama. Apakah hari ini kamu ada waktu luang atau ada kesibukan? Oh, kebetulan tidak ada. Kalau misalkan mau ke sini, kira-kira jam berapa mau berangkat ke sini? Kebetulan lagi tidak ada waktu kesibukan hari ini. Baiklah, kalau begitu hari ini saya ke sana. Baiklah, kalau begitu saya tunggu di rumah secepatnya. Baik, saya OTW sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Imron pun pergi ke rumah Farhan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dialami Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Ya Mas. Ya, mari silakan dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan kamu bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Oh iya, ngomong-ngomong, ada sesuatu apa? Kok kayaknya ada hal yang sangat penting. Maksudnya dengan saya di sini yaitu untuk meminta solusi tentang pembagian harta bersama. Ini ceritanya kan saya sudah cerai sama mantan istri saya, tapi mantan istri saya ini meminta harta yang lebih dari saya. Menurut kamu solusinya bagaimana? Kalau dari saya sih, kamu sudah berbicara dengan Linda, sudah berdiskusi. Sudah, saya sudah berdiskusi, saya sudah ngomong baik-baik sama Dinda, tapi si Dinda ini mantan istri saya tetap meminta harta yang lebih dari saya. Ya, seperti itu sih. Dicoba lagi, diskusi sama Linda lagi secara baik-baik. Kalau misalkan masih tetap gak bisa, ya saran saya sih kamu ke pakar ahli saja. Di situ kan pakar ahli sudah tahu bagaimana pembagian dari harta kamu sebagai seorang suami dan Dinda sebagai seorang istri. Nanti di situ akan ditentukan berdasarkan undang-undang atau apa. Lebih baik ke pakar ahli saja. Oh begitu ya? Iya. Bagaimana saya tidak emosi karena saya sudah diskusi baik-baik sama mantan istri saya, tapi mantan istri saya tetap mengotot untuk meminta harta yang lebih dari saya. Sekarang pendapat istri kamu bagaimana? Untuk kalau misalkan kamu mengambil harta lebih? Ya kalau semisal saya minta harta yang lebih, mantan istri saya tidak setuju, maunya dia yang lebih. Ya sulit sih kalau seperti itu. Kalau misalkan tidak ada yang mau. Ya saran saya itulah, ke pakar ahli saja, lebih efektif. Oh begitu ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya untuk solusinya dan sarannya. Ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Ya sudah. Silakan.
Hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah dilakukannya konsultasi dengan Farhan, Imron menghubungi Dinda dengan menggunakan telepon seluler untuk mengajak Dinda ke pakar ahli untuk meminta pendapat terkait dasar hukum pembagian harta bersama. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apakah kamu ada kesibukan hari ini? Nggak ada sih. Begini Dinda, saya ini mau membahas tentang pembagian harta. Gimana kalau lebih baiknya kita pergi ke pakar ahli untuk mengetahui pembagiannya dan keseluruhannya yang sudah tertera dalam undang-undang. Oh ya sudah, kalau begitu kapan nih kira-kira mau ke sana? Kalau saya sudah janjian besok sama pakar ahlinya, besok saya ke sana. Oh ya sudah, aku nggak bisa mau ke sana. Ya sudah kalau begitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Imron dan Dinda berangkat ke pakar ahli. Namun, pada saat ke pakar ahli, Imron lebih dulu datang ke tempat pakar ahli tersebut, sedangkan Dinda datang ke tempat itu ketika Imron sudah pergi dari tempat tersebut. Dan selisih mereka dari tempat itu bisa dibilang sekitar 4 jam lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama Mas. Silakan Mas. Baik Mas, silakan duduk dulu. Boleh Mas? Ya, silakan. Baik Mas, apakah ada yang bisa saya bantu? Kebetulan ada, Pak. Bagaimana? Coba sama aja ya. Begini, Pak. Ini kan saya sama mantan istri saya sudah cerai. Nah, istri saya ini kan meminta harta yang lebih dari saya. Nah, maksud tujuannya ya saya juga bertanya atau minta solusi bagaimana cara pembagiannya dan dasar hukumnya yang sudah tertera di dalam undang-undang. Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saya Mas, mungkin saya boleh tahu apakah objek-objek pembagian harta bersama ini? Kebetulan untuk harta bersamanya ada rumah, perhiasan, mobil, dan motor. Baik, mungkin kalau dari pendapat saya terkait itu, sebelumnya saya akan memberikan pendapat kepada sana Mas terkait jika ada suatu pernikahan, pada awal suatu pernikahan itu terdapat suatu perjanjian, maka pembagian harta bersama sama harta bawaan itu tidak bisa disamakan. Dan berdasarkan undang-undang pada KUH Perdata itu bahwa pada pasal 119 itu disebutkan bahwa jika adanya suatu pernikahan dan itu pembagian harta bersama atau harta milik suami itu sama dengan harta milik istri, begitu pula sebaliknya harta istri itu juga harta suami. Dan sehingga jika ada suatu perceraian, maka harta tersebut bisa dibagi secara merata. Mungkin itu pendapat saya. Oh begitu ya Pak. Jadi misal saya minta harta yang sama dengan istri saya itu tidak ada masalah ya? Iya betul Mas. Oh baiklah kalau begitu, terima kasih Pak atas saran dan solusinya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Baik, sama Mas. Monggo Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Mas. Ya Pak. Ketika Imron sudah pergi dari tempat tersebut, 4 jam kemudian Dinda datang dengan salah satu orang tuanya ke pakar ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Mbak. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gini Pak, sebenarnya kan saya itu udah cerai sama mantan suami saya. Nah niatnya itu mau membagi harta bersama. Nah hartanya ini ada tabungan maksudnya. Terus ada emas,
terus juga motor sama mobil gitu. Nah terus ini kan mau dibagi sekiranya adil, gimana nih menurut Bapak solusinya? Baik Mbak, mungkin dari pertanyaan jenengan terkait ini, saya bisa berpendapat terkait apa aja objek yang barusan yang disebutkan itu. Kita lihat mulai awal pernikahan dulu, apakah ada suatu perjanjian atau tidak, atau jika ada suatu perjanjian pada awal pernikahan itu pembagian harta bersama dengan harta bawaan itu tidak bisa digabungkan. Nah, menurut dasar hukum terkait ini pada KUH Perdata bahwa disebutkan pada pasal 119 itu jika ada suatu harta bersama yang mana itu harta suami itu sama dengan harta istri, begitu pula sebaliknya harta istri itu merupakan harta suami, dan sehingga jika ada suatu perceraian maka harta bersama tersebut bisa dibagi secara merata. Mungkin itu. Jadi dari kasus yang dialami oleh anak saya ini bisa lanjut ke pengadilan atau enggak? Kalau menurut pendapat saya ya ini bisa Bu. Nah, namun kan ada kelebihan dan sama kekurangannya terkait proses di pengadilan ini. Untuk kelebihannya mungkin ketetapan hukum memang tetap gitu terkait pembagian harta bersama. Namun kan ada kekurangannya seperti banyak waktu yang terbuang dalam proses persidangan ini dan ada biaya yang nggak murah untuk ditempuh dalam proses pengadilan. Mungkin itu. Lalu kalau ke pengadilan itu tahapannya? Mungkin kalau dari awal-awal itu biasanya proses mediasi dulu. Itu gimana nanti ke depannya disambil dengan proses pendaftaran didaftarkan dulu di pengadilan. Mungkin setelah didaftarkan itu lalu ada proses mediasi. Begitu ya Pak. Ya mungkin nanti saya bicarakan dulu dengan mantan suami saya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang sopan atau kurang berkenan dari Bapak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Setelah mereka sudah bertanya terkait pembagian harta bersama itu kepada pakar ahli, mereka dapat memahami bagaimana terkait pembagian harta bersama itu. Kemudian Dinda mengajak Imron untuk bernegosiasi mengenai pembagian objek harta bersama ini. Dinda pun menghubungi Imron dengan menggunakan telepon seluler. Telepon dulu aja deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini ada apa? Gini, kan tadi aku sudah ke pakar ahli juga nih. Nah, gimana kalau kita musyawarahkan lagi dengan orang tua kita biar masalahnya cepat selesai? Gimana? Oh ya sudah, kalau begitu mau dimusyawarahkan kapan? Hari apa dan jam berapa? Di daerahnya di mana? Besok aja sih jam 8, sibuk kamu. Oh, kebetulan tidak ada. Ya udah, kalau besok saya kesana sama orang tua saya ya. Oh ya sudah, tak tunggu di rumah ya. Siap. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Kira-kira tadi berangkatnya jam 7 Pak. Ada kendala di jalan? Kebetulan tidak ada, cuma kalau pagi kan ramai Pak, ramai anak sekolah. Orang di jalan. Iya Pak. Kedinda gimana kelanjutannya? Apa ada yang mau dibahas Mungkin dari dari pihak keluarga dulu ya?
ini didapatkan dari anak saya sama anak kita itu enaknya bagaimana gitu bagiannya. Kalau boleh tahu, harta apa saja yang diperoleh selama pernikahan? Kebetulan kalau hartanya itu ada taman bersama, perhiasan, mobil dan motor. Nah, rencana saya ini mobil mau dipakai saya untuk bekerja, terus harta yang lainnya akan dibagi secara merata dengan mantan istri saya. Loh ya gak bisa gitu dong. Kamu gak bisa egois gitu. Kan yang punya kepentingan bukan cuma kamu aja. Anak kita masa depannya masih panjang. Nah, betul juga. Kalau mobil dipakai kamu, terus anak-anak kamu gimana? Kamu jangan mementingkan egomu sendiri. Sudah. Jadi, gimana enaknya Dinda sama Intan sekarang ini? Kemarin kalian kan sama-sama pergi ke pakar ahli. Nah, bagaimana pendapat beliau tentang hal ini? Kalian tuh harus bisa mengambil keputusan seadil-adilnya, gitu loh. Kalau menurut saya sih Pak, apa yang tadi saya sudah katakan itu sudah sesuai Pak sama yang pakar ahli jelaskan kepada saya Pak. Begini saja, ini saran dari saya ya. Bagaimana kalau mobil dan perhiasan itu dijual, terus hasilnya dibagi merata antara kalian berdua? Bagaimana? Oh, kalau begitu ya boleh juga sih Pak. Ya gak apa-apa juga sih. Mungkin ada pendapat lain dari Ibu Nesa. Kalau saya juga gak setuju ya. Bagaimana kalau misalkan itu perhiasannya itu dikasih ke Dinda, terus Dinda itu ngasih uang kepada kami gitu. Kalau saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Sudah tuh gak setuju. Saya aja ikut kesepakatan kalian aja. Jadi kalau itu saya juga setuju sih. Kalau memang dirasa sudah disetujui, bagaimana kalau hartanya dibagi secara merata sekarang juga? Ya sudah, bagi aja sekalian. Bagaimana menduduki sekarang? Ya boleh, sekarang aja. Baik, kalau begitu saya akan sebutkan minyak dan hartanya ya. Untuk tabungan kira-kira di sini ada 50 juta dan mobil kalau dijual kira-kira harga 120, perhiasan 30 juta dan motor kira-kira 20 juta. Nah ini di total jadi 200 juta. Nanti kalau dibagi dua jadi kita dapat 100 jutaan. Gimana? Bagaimana? Apakah kamu setuju? Dari diskusi ini? Ya sudah sih, setuju aja. Baiklah kalau begitu, kalau memang dirasa sudah setuju oleh Bapak dan Ibu, maka saya di sini sama orang tua saya pamit pulang dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih ya. Sudah saya pamit Pak. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada akhirnya dari kedua belah pihak ini bernegosiasi dan menghasilkan suatu kesepakatan akhir yang mana dari kedua belah pihak ini setuju dan menerima terkait pembagiannya dan menghasilkan win-win solution dari pakar ahli. Dan proses negosiasi yang berjalan dengan lancar. Namun, ketika dari keluarga Imron pulang ke rumahnya, keluarga dari Dinda menanyakan tentang bagaimana baiknya untuk kedepannya. Bagaimana Dinda? Apakah kamu sudah yakin dari kesepakatan yang kita negosiasikan? Sebenarnya sih dari hatinya saya itu juga ini ya, masih kurang puas kan gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Apa aku lanjut ke ini aja ya, ke pengadilan biar dapat ketetapan hukum? Kalau menurut Bapak sih cari cara yang lebih ada sama hemat tenaga. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan yang jelas, yang
adil, ya monggo silakan ke pengadilan. Bapak tidak bisa memaksa. Itu kan urusan kamu sama mantan suami kamu. Jadi monggo kalau kamu main ke pengadilan. Oh iya Pak, nanti tak pikir-pikir aja dulu ya. Makasih ya Pak buat sarannya. Kemudian, pada hari Senin, Dinda pun mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama yang lokasinya ada di Patrang, Jember. Setelah Dinda mengajukan perkara tersebut, pengadilan membuat surat panggilan terhadap tergugat Imron. Sini loh ya. Ini ada surat dari PA. Oh iya, Bu. Surat apa ini ya? Nggak tahu. Dinda ulangi. Kok dari Pengadilan Agama ya? Dinda mungkin yang buat. Oh, baiklah kalau begitu saya tanyakan dulu kepada Dinda ya, Bu. Iya, tanya Om. Saya telepon dulu. Iya. Kemudian, Imron pun menelpon Dinda untuk menanyakan hal tersebut. Halo, Assalamualaikum. Ini kok ada surat dari Pengadilan Agama ya? Ini dari kamu. Oh, baiklah kalau begitu besok janjian di pengadilan ya. Assalamualaikum. Berdasarkan keterangan panggilan, yaitu pada hari Senin depan. Setelah kedua belah pihak sampai di sana, sebelum dilaksanakannya tahap persidangan, maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Oh iya. Silakan duduk. Oh baik, Bu. Ini atas nama Ibu Dinda dan Bapak Imron ya? Ya, betul. Ya, baik. Sebelum masuk dalam tahap mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Arabia SHMH, selaku mediator yang telah Ibu dan Bapak pilih. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Dewi Bestari. Di sini saya sebagai penggugat. Baik, Bu. Di sini saya Pak Imron selaku terduga. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, yaitu dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan di tingkat pertama itu wajib dahulu diupayakannya penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Ibu dan Bapak telah memilih saya sebagai mediator dalam kasus ini. Sedangkan mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang mana penyelesaian sengketanya itu dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak dan kemudian dibantu oleh pihak ketiga, yaitu disebut mediator. Dan selanjutnya kita masuk dalam tahap mediasi. Dan kali ini saya persilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Dinda memberikan penjelasannya. Baik Bu, terima kasih sudah mempersilahkan saya. Jadi begini Bu, kan ini saya sudah cerai dengan mantan suami saya nih. Nah, saya itu menginginkan ada pembagian harta bersama di sini Bu, yang dimana harta ini bisa dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan juga seadil-adilnya. Baik, nanti selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Imron untuk memberikan penjelasannya. Baik, Bu. Saya di sini akan menjelaskan bahwasannya saya di sini kan bekerja, Bu. Otomatis kalau kerja tiap hari kan butuh motor. Nah, rencana saya di sini akan menjual mobil dan perhiasan
dan tabungan ini. Nah, nanti untuk hasilnya akan dibagi secara merata. Apa masih ada lagi penjelasan lainnya? Tidak ada. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berarti dalam masalah ini saya dapat menangkap dari penjelasan Bapak dan Ibu bahwasanya kesimpulannya pertama Ibu dan Bapak menginginkan adanya hubungan baik, dan kemudian Bapak dan Ibu menginginkan masalah ini cepat terselesaikan, dan yang paling utama Ibu dan Bapak ini menginginkan bahwa pembagian harta bersama itu saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain, begitu ya Pak Bu? Iya, betul. Baik. Bagaimana jika misalnya motor itu diberikan kepada Ibu Dinda, sedangkan mobil itu diberikan kepada Bapak Imron? Namun pembagian harta yang lainnya itu lebih banyak ke Ibu Dinda, karena Ibu Dinda itu mengasuh seorang anak laki-laki yang mana kedepannya masih membutuhkan banyak biaya. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah setuju? Baiklah, kalau begitu saya setuju dengan pendapat itu. Baik, bagaimana Ibu Dinda? Ya sudah, kalau itu saya sudah setuju. Berarti Ibu dan Bapak ini menyetujui hal tersebut ya? Iya, betul. Berarti nanti perkara yang Ibu Dinda ajukan tidak dilaju dalam persidangan karena terselesaikan di sini. Nanti saya akan memberikan akta perdamaian kepada Ibu dan Bapak. Begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Proses mediasinya telah berjalan lancar. Baik Bu, terima kasih juga atas waktunya dan sarannya. Saya kalau itu mohon pamit dulu. Iya. Baik. Setelah proses mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan jalan tengah untuk perkara antara kedua belah pihak atau mendapatkan win-win solution, maka setelah proses tersebut mediator membuatkan akta perjanjian perdamaian, dan pada akhirnya mediasi yang dilakukan telah berhasil. Ain't no